Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia dari Kabupaten Garut, kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Merdeka Belajar merupakan salah satu program atau kebijakan baru dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan pada Kabinet Indonesia Maju, yaitu Nadiem Makarim. Kemudian Kampus Merdeka pada dasarnya merupakan konsep baru yang membiarkan para mahasiswa untuk mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi, yang konsep ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar, yang bertujuan Kampus Merdeka ini untuk mendorong para mahasiswa mendapatkan berbagai ilmu yang nantinya akan berguna bagi mereka di dunia kerja. Program ini diluncurkan pada tanggal 24 Januari 2020 dengan kebijakan 4 paket sebagai pondasinya. Yang pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, mendapatkan hak belajar 3 semester di luar prodi. Selanjutnya yang ketiga, pembukaan prodi baru. Dan terakhir yang keempat, kemudahan menjadi PT Perguruan Tinggi Badan Hukum. Awal dari keresahan yang terjadi sejak pandemi ini karena pembelajaran di sekolah itu dibuat daring sehingga untuk memutus rantai penyebaran COVID, sehingga dari situ membuat saya tertegun gitu untuk membantu para peserta didik dalam melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian latar belakangnya berawal dari ketika saya melihat anak-anak di sekeliling rumah saya ketika mereka ditugaskan untuk belajar di rumah, tetapi mereka malah keasyikan bermain sehingga tidak mengerjakan tugas dan tidak mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, dari situ saya mengajak adik-adik yang ada di sekitar rumah saya untuk kita belajar tapi diselingi dengan permainan yang membuat mereka lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Program mengajar dari rumah ini saya tidak sendirian, saya juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa lain yang ada di sekeliling rumah saya. Sasarannya yaitu anak-anak sekolah dasar yang ada di sekeliling rumah saya, mulai dari kelas 1, kelas 3, dan juga kelas 5. Pelajaran yang diberikan misalnya pada kelas 1 yaitu cara membaca dan cara menulis pada huruf hijaiyah dan juga alfabet, sehingga lebih ditekankan lagi dalam
penulisan dan pembacaannya yang benar. Kemudian pada kelas 3 kita menjelaskan tentang materi dream atau cita-cita. Setelah itu kita juga membuat sebuah permainan dan juga sebagai pemahaman umum, yaitu mengenai simulasi gempa yang diiringi dengan gerakan dan nyanyian. Setelah itu pada kelas 5 kita memberikan materi mengenai seperti bahasa Arab, yaitu bahasa Arab hewan dan juga kata sifat. Kemudian pada matematika yaitu perkalian dan pecahan. Kemudian pada IPA dan juga fikih seperti tata cara sholat dan sebagainya. Materi yang kami ajarkan ini berdasarkan atas apa yang mereka kurang mengerti di sekolah dan juga pembelajaran yang belum tersampaikan di sekolah. Jadi kita mencoba untuk membantu memberikan pemahaman kepada mereka, seperti ketika mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, kami mencoba membantunya. Materi pembelajaran dari sekolah, kami juga menambahkan materi-materi umum kepada anak-anak untuk menambah pemahaman mereka. Salah satunya kami memberikan materi simulasi gempa pada anak-anak diiringi dengan gerakan dan juga nyanyian yang dikemas dengan lebih menyenangkan, sehingga anak-anak itu lebih cepat menangkap apa materi yang tersirat dalam simulasi tersebut. Ketika pembelajaran juga kami diselingi dengan permainan-permainan yang membuat mereka akan lebih semangat dalam belajar, sehingga mereka tidak jenuh dalam melakukan kegiatannya. Metode yang digunakan yaitu metode diskusi, ceramah, dan juga menggunakan sosial media seperti YouTube untuk mempermudah dalam pemahaman mereka. Perubahan-perubahan positif setelah pembelajaran mengajar dari rumah ini, seperti pada anak kelas 1 ketika mereka belum lancar dalam menyebutkan alfabet dan hijaiyah. Setelah kegiatan ini mereka lebih lancar dalam menyebutkan dan menghafal huruf alfabet dan juga hijaiyah. Kemudian cara menulisnya juga lebih lancar. Kemudian anak-anak yang belum hafal perkalian, setelah ditugaskan oleh kami untuk menghafal, mereka lebih lancar dalam menyebutkan perkalian-perkalian. Begitu pula dengan materi pecahan. Ketika mereka belum paham, kami memberikan contoh yang mudah dipahami, kemudian juga diberikan latihan soal sehingga mereka lebih terbiasa dan lebih paham dalam materi ini. Dalam materi dream, mereka kebingungan dalam memilih cita-cita. Setelah diberikan pemahaman, mereka lebih berani mengungkapkan apa cita-cita mereka. Kemudian pada materi pelajaran bahasa Arab, mereka kesulitan dalam menghafal dan juga cara menulis yang benar dalam bahasa Arab. Setelah kegiatan ini, setelah diberikan latihan-latihan soal, mereka lebih terbiasa lagi dalam menulis dan menghafal kata-kata bahasa Arab. Dan yang paling utama perubahan yang signifikan yaitu pada awalnya mereka malas mengerjakan tugas dan malas dalam melakukan pembelajaran. Setelah adanya belajar mengajar dari rumah ini, mereka lebih terbiasa dalam pembelajaran daring, kemudian juga lebih semangat dalam melakukan pembelajaran dan semangat dalam mengerjakan tugas karena dibantu dalam melakukan kegiatannya.
Cukupkan sekian pengalaman saya menjadi volunteer dalam mengajar dari rumah dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.